Pemirsa TV yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita lanjutkan. Kalau ada yang ingin interaktif, telepon langsung, silakan di nomor yang tertera di layar kaca. Boleh juga WA dan SMS, akan kami baca. Tapi sekitar akhlakul karimah lah, jangan lari jauh sekali. Silakan, kami tunggu telepon, kami tunggu SMS, juga di WA silakan. Tapi kita buka langsung dulu. Ada Abi Husaini mungkin mau bertanya, silakan Abi. Terima kasih Ustaz. Jadi Ustaz ada baca sebuah hadis. Innama itu kami makan akhlak. Jadi akhlak mulia. Akhlak mulia. Kemudian Ustaz ada tadi mengucapkan dua akhlak. Pertama akhlak apa dulu? Akhlakul karimah, akhlakul Mahmudah. mahmudah wal mazmum. Yang ingin saya tanyakan begini. Kadang-kadang kita sendiri, kadang-kadang kita penceramah nanti menghujat orang lain salah semua. Itu termasuk akhlak kemana mas tadinya? Apa akhlak mulia, apa akhlak yang dua macam tadi? Itu aja Ustaz. Ya, silakan. Kemana tadi yang Ustaz? Terima kasih atas pertanyaan Nabi. Ini Abi lebih menjurus dan lebih terfokus pertanyaan. Kalau ada penceramah dai yang menghujat orang lain, ini masuk ke akhlakul yang akhlakul mahmudah atau akhlakul mazmum. Kita tidak boleh lepas dari dua kategori. Adapun seorang dai diskon dulu ketika Ustaz itu berbicara. Diskon kita berbicara. Kita bicara dalam konteks apa, sedang dibicarakan apa, dan siapa. Gitu. Kalau misalnya seorang Ustaz dia sedang ceramah tentang masalah maksiat, dia katakan wala taqrab kana fahishatan wa sa'as sabila. Jangan kalian dekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah kana fahishatan, sekeji-keji pekerjaan atau pekerjaan keji, wasa'as sabila, dan jalan yang paling buruk, kan begitu. Jadi ketika Ustaz menjelaskan, menjabarkan ayat ini, menafsirkan ayat ini, ya nanti kalau kita nanti Allah katakan la taqrabuz zina, bukan berzina, mendekat aja nggak boleh. Jadi kalau ada orang-orang yang membawa cewek di atas Honda ikhtilal, Ustaz bilang itu dosa, ya. Itu tidak baik. Bisa begitu dibilang kan. Kalau ada yang bermain-main di taman malam-malam jam 10 masih diuleli kalau kita bernaceh, itu misalnya itu tidak baik, itu dosa, itu orang-orang yang melanggar aturan Allah, itu misalnya begitu kira-kira. Maka itu saya pikir bukan mencaci maki, itu menjelaskan, betul, berdakwah atau beramal ma'ruf nahi munkar. Benar. Itu bukan namanya akhlakul mazmumah. Masuk akhlakul karimah itu. Karimah, ya, betul. Mempertahankan kebenaran gitu. Tapi kalau ada seorang ustaz, kalau yang dia menyampaikan sebuah dakwah yang dikarang-karang tanpa dalil, kemudian membuat sebuah istilahnya itu perpecahan atau dalam bahasa lain misalnya provokasi ya, sehingga orang bisa menyebabkan sesuatu yang lain, perpecahan terhadap umat. Itu nanti kalau tujuannya betul-betul untuk memecahkan umat, maka itu akhlakul mazmumah kalau itu tujuannya. Apalagi yang hawa tadi begitu ya. Tapi kalau dia menyampaikan kebenaran, umat terpecah gara-gara ada yang ikut kebenarannya. Kan manusia ini ada yang memang cinta dengan kebenaran, ada yang anti dengan kebenaran, kan begitu Ustaz? Iya. Ini kalau pecah umat gara-gara ada yang cinta dengan kebenaran, ada yang benci, ini bukan akhlakul mazmumah, karena Ustaz ini menyampaikan apa yang ada dalam Al-Quran, apa yang ada dalam hadis, kan begitu. Kemudian ini umat yang memilih, oh begitu benar, diikuti oleh orang-orang yang cinta dengan kebenaran. Begitu orang yang anti dengan kebenaran, dia apapun dicari alasannya. Inilah yang sedang terjadi kita di dunia ini, khususnya Indonesia, kan betul Ustaz? Orang-orang yang anti dengan kebenaran itu dicari cara, bahkan kalau perlu ustaz itu dikriminalisasi kalau saya nggak salah.
seperti apa yang terjadi sekarang. Dan saya fikir ini tidak terlepas dari akhlak ya. Iya. Kalau ada orang-orang yang mencaci ustaz, mengkriminalisasi ustaz, itu termasuk akhlakul mazmumah. Iya. Akhlak yang tidak baik, dilarang oleh Allah. Iya. Maka oleh karena itu sebenarnya dalam kepribadian Rasul itu sudah tercantum dan Rasul sudah memberikan panduan mana yang harus diikuti, mana yang ma'ruf, mana yang mungkar, mana yang hak dan mana yang batil. Iya, menarik sekali ya. Jadi Ustaz saya tambah sedikit ya. Jadi al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu sangat tinggi dan tiada yang melebihi tinggi Islam itu. Jadi orang belum, kalau kita ibaratkan sebatang pohon kelapa. Kalau orang bisa naik ke buah kelapa itu, dipetik buah, diminum airnya nanti di bawah atau dimakan isinya, pasti enak kan? Enak. Tetapi kebanyakan orang sekarang ya, naik setengah batang. Setengah batang kemudian turun. Dibilang buah kelapa tidak enak. Belum dirasa. Begini juga. Orang Islam baru kenal kalimat syahadat, baru kenal puasa, sembahyang. Jadi isi Islam itu tidak pernah dicicipi. Akhirnya orang-orang Islam yang ingin mengamalkan Islam secara sempurna, kafah, dituduhlah radikal, ya, dituduhlah fundamental. Macam-macam. Jadi aneh sekali tuduhan-tuduhan itu. Orang berjilbab saja radikal, orang pakai baju Arab radikal. Yang tidak radikal, yang telanjang-telanjang di televisi, itu kawannya, itu menurut mereka yang benar. Jadi ketika ulama menentang pemikiran-pemikiran sekuler itu, jadi ulama itu siap mati, ulama itu siap syahid. Ya. Dan dicap dengan teroris terus. Teroris. Tapi orang sekuler itu akan dihancurkan oleh Allah SWT. Tunggu waktunya. Saat saya tambahkan sedikit Ustaz. Ya. Memang Rasulullah jauh-jauh hari telah memprediksi dan mengatakan badaul Islamu gharibun Iya. fatuba lil ghuraba, kan begitu kan? Iya. Kata Rasulullah. Islam itu pertama datang dianggap aneh, dianggap mencaci maki. Berapa kali orang Quraisy datang ke Abi Talib? Iya. Datang pertama suku Quraisy ini bisa kita baca di kitab Nurul Yaqin. Iya. Datang pertama kali suku Quraisy itu kepada Abi Talib, mereka mengatakan, wahai Abi Talib, tolong engkau larang keponakanmu daripada mencaci maki keagungan Tuhan kami, mencaci maki ibadah kami. Abi Talib melarang Rasulullah. Tapi apa jawab Rasulullah? Saya tidak akan berhenti daripada mendakwahkan agama Allah. Bahkan ketika matahari diletakkan di pundak kanan saya, apa bulan, saya tetap tidak mau berhenti. Kan begitu kata Rasulullah. Sehingga suku Quraisy ini putus asa. Merasa kecewa, bukan putus asa. Datang kali kedua ke Abi Talib. Abi Talib, kalau enggak ambillah pemuda-pemuda kami yang banyak-banyak ini, ambil, jadikan anakmu, engkau pelihara dia, kasih Muhammad untuk kami bunuh. Kan begitu? Iya. Tambah marah Abi Talib. Iya. Dia anggap ini enggak berakhlak nih. Iya. Masa pula anak dia dikasih ke kita pelihara, anak kita dibunuh. Iya. Ya, ini akhirnya marah Abi Talib. Pulang lagi orang Quraisy. Datang ketiga, minta izin supaya kami bunuh Muhammad ini. Ya. Akhirnya apa? Mereka juga kecewa dan disakitilah umat Islam. Karena umat Islam termasuk waktu itu Bilal bin Rabah, kan begitu. Karena akhlaknya sudah mantap, bukan akhlak apa tadi, ilmunya sudah mantap, imannya sudah mantap. Walaupun dirayu, digoda, akhlaknya tidak akan goyah. Inilah umat Islam yang sudah merasakan isi kelapa tadi, kata Ustaz kan. Dia sudah tahu sehingga enggak tergoyahkan. Ini yang penting Ustaz. Yang pentingnya apa? Saya kembali lagi kepada dasar yang saya sampaikan tadi. Tidak boleh terlepas pengetahuan ni tauhid, fikih dan tasawuf untuk menunjukkan akhlak anak-anak. Alhamdulillah, kita terima telepon dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, silakan Bapak Hashim. Assalamualaikum Ustaz. Jadi ini mengenai generasi muda. Iya. Sekarang bagaimana bisa terwujud bila generasi tua tidak bagus akhlaknya? Jadi ada cerita tentang orang tua yang mau masuk surga, tapi tidak jadi, batal. Karena diprotes anaknya yang mau dimasukkan ke neraka. Iya. Kenapa Jodudin MZ juga ada bawa cerita ini? Yang menjadi pertanyaan,
apakah ini cerita ini betul-betul ada nasnya atau dibuat-buat oleh Ustaz? Iya, iya. Benar ni Seolah saya. putusan Allah tidak kuat ya. Dia protes-protes lagi hidupnya. Nah, ini perlu dijawab. Iya, mantap Yang kali. kedua, banyak orang paham tentang larangan agama dan perintah. Kami runtuh teman Ustaz. Tetapi karena hukumannya tidak serta-merta, anak bagah lajuna, jadi orang mengabaikan hukuman ini. Nah, itu nanti, urusan nanti. Yang menjadi pertanyaan, apakah hukuman-hukuman yang instan ini masih ada seperti dulu? Tapi zaman-zaman dulu ya. Cepat hukumannya, sehingga orang merasa jerah. Itu saja dulu juga. Terima kasih. Jadi menarik sekali, saya ulangi. Jadi Bapak Hashim ya di Ketapang, beliau ada 2 pertanyaan. Yang pertama sangat menarik ya. Generasi tua juga ada yang tidak berakhlak, memberi contoh yang buruk ya. Sedangkan ada anaknya yang saleh, dia itu baik anaknya, atau ada anak kecil yang meninggal misalnya. Hari akhirat nanti si orang tua ini sebenarnya ingin masuk surga, tapi tidak dididik anaknya. Jadi anaknya tidak dididik, anaknya tidak bisa masuk surga. Lalu anak itu kan protes kepada Allah. Akhirnya orang tua pun tidak bisa masuk surga karena tidak mendidik akhlak anaknya. Jadi cerita ini sering dikemukakan oleh penceramah-penceramah. Sering. Tanya Pak Hashim, apakah ada dalilnya? Ada nasnya, ayat atau hadis ya, atau ada fatwa. Yang kedua, ada pertanyaan, banyak orang berbuat maksiat sekarang karena hukumnya nanti, tidak langsung. Kalau langsung pasti orang tidak berani berbuat dosa, gitu kan? Kalau nabi-nabi dahulu kalau langsung istana, kita tidak. Tapi nampaknya secara umum begitu ya. Secara khusus ada juga langsung. Tsunami itu langsung, juga di apa itu di Sulawesi langsung juga. Wallahu a'lam. Jadi silakan Ustaz menjawab. Terima kasih kepada Bapak Hashim tadi ya yang bertanya ya. Iya. Ini bermanfaat bagi kita semua. Ini berat saya jawab Ustaz ya. Iya. Cuma saya ingin mengutip. Kalau ditanya apakah ada nas dan artinya ayat dan hadis terhadap cerita itu. Cerita seorang anak memprotes ayahnya di depan Allah. Ini kan luar biasa. Iya. Ya, saya ingin menjawab begini dulu. Mengutip sebuah hadis muttafaqun alaih Ustaz ya. Ma mauludun illa yuladu 'alal fitrah. Fa abawahu yuhawidanihi wa yunasiranihi wa yumajjisanihi. Ini hadis muttafaqun alaih. Ada 2 redaksi hadis itu. Satu lagi kullu mauludun yuladu 'alal fitrah. Ya. Yang hadis kita baca ini muttafaqun alaih, ma mauludun illa yuladu 'alal fitrah. Ya. Tidaklah seorang anak yang dilahirkan itu melainkan dia dilahirkan atas kesucian. Dalam keadaan fitrah suci dia. Maka yang membuat anak ini menjadi Yahudi, menjadi Nasrani, menjadi Majusi, artinya berakhlakul mazmumah. Tidak taat kepada Allah, tidak patuh terhadap hukum-hukum Allah, meninggalkan salat dan lain sebagainya. Ini adalah penyebabnya bukan orang lain, adalah kedua orang tuanya. Kenapa dia enggak salat? Ini saya pernah juga mendengar cerita ini. Kenapa kamu enggak salat? Saya enggak tahu kalau salat itu wajib. Kamu gitu jawab anak ini. Ya. Kenapa kamu berjudi? Karena saya enggak tahu berjudi itu wajib ya Allah. Kenapa kamu enggak tahu salat wajib, berjudi wajib, berzina itu berjudi wajib ditinggalkan atau haram, berzina itu haram? Kamu enggak sekolah. Ini kalau saya pahami cerita itu. Ya. Karena enggak diajarkan oleh orang tua saya. Ternyata berkaitan juga dengan orang tua ini. Ya. Berkaitan dengan orang tua. Kalau kita kaitkan, kita benturkan dengan hadis ini, ternyata yang menjadikan anak itu menjadi Yahudi, menjadi Nasrani, menjadi Majusi, itu kedua orang tua. Fa'abawahu. Dalam hadis ini. Kita coba dengan surat Tahrim tadi ayat 6. Qu anfusakum wa ahlikum. Ternyata kita enggak menjaga anak kita dari azab neraka. Nah, ini mungkin makna protes kalau saya pahami dari satu ayat dan hadis yang telah kita bacakan tadi.
Makna protes ni mungkin bisa saja Allah yang memprotes ni. Protes. Kenapa? Kamu ada anak, kamu ada tanggung jawab. Anak itu amanah buat kamu. Iya. Harta amanah. Anak kamu bagaimana? Harta kamu dapat dari mana? Ada kamu didik anak kamu? Oh, enggak dah ya Allah, saya sibuk dengan memikirkan kesalehan pribadi saya. Saya duha, saya buat semua saya buat. Tapi anak saya berjudi enggak pernah saya tegur. Anak saya berzina enggak pernah saya nasihati dia. Anak saya enggak pernah saya ajarkan Al-Quran kepadanya, tauhid, fikih. Mungkin dalam dimensi ini mungkin Bapak Hashim yang saya pahami kita dikritik. Masalah nanti ditanyakan benar itu ada anak mengkritik ayahnya, wallahu alam saya jawab dulu tadi. Kalau kita benturkan dengan ayat tadi, ku anfusakum wa alikum nara, kita punya tanggung jawab mutlak ini ya untuk menjaga anak kita. Kemudian kita ini ternyata punya pengaruh sangat besar untuk menjadikan anak kita Yahudi, untuk menjadikan anak kita taat. Dan ini merupakan satu tanggung jawab di hadapan Allah yang nanti akan Allah tanyakan kepada kita, kan begitu? Iya. Saya pikir begitu jawaban dari saya. Iya, apalagi ada kulukum ra'in, Ya. wa kulukum mas'ulun an ra'iyati. Ya. Itu dari selanjutnya nanti orang tua memang juga akan ditanya tentang pendidikan anaknya. Jadi semua kita pemimpin, jadi begitu juga kusi ya, mukim, bupati, Tanya penanggung-jawaban. presiden, gubernur, presiden. Kalau tidak membantu agama Allah, kalau tidak menegakkan syariat Allah, mereka itu tidak bisa melepaskan diri dari tanggung jawabnya, ya. Tanggung jawab di hadapan Allah ya. Iya, itu hati-hati jadi pemimpin. Kita pemimpin rumah tangga, kita harus mendidik istri kita jangan tabarut, juga mendidik anak-anak kita supaya mendirikan salat 5 waktu, berakhlak mulia, kan begitu saya. Masalah cuma saya belum alim, belum dapat hadis-hadis itu. Apakah betul orang tidak bisa masuk surga karena tidak mendidik anaknya? Tetapi yang jelas di akhirat nanti seorang ayah tidak bisa membantu anak, seorang anak tidak bisa membantu ayah. Sangat tergantung amalnya masing-masing. Ya itu ya. Ya juga di situ ya. Maka tidak aneh kalau Abu Lahab itu masuk neraka. Tapi anaknya Ikrimah dijamin itu masuk surga. Masuk surga. Ikrimah juga ada anaknya yang lain namanya yang itu satu lagi berislam dia, Uqbah bin Abu Lahab. Dia masuk surga juga karena syahid di medan perang. Khalid bin Walid ayahnya kafir masuk neraka. Tapi Khalid bin Walid itu masuk surga. Ini karena masing-masing tidak bisa menolong dari akhirat. Cuma itu yang tadi dijelaskan oleh Ustaz juga benar, itu tanggung jawab orang tua itu sangat luar biasa terhadap anaknya ya. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Jadi ada tanggung jawab di situ. Kalau kita tidak didik anak dengan akhlak yang mulia, dia jadi perangai Yahudi, Nasrani, Majusi dan sebagainya. Baik, pemirsa TV, saya baca dulu SMS dari TM Yakub ini, menarik ini ya. Bapak TM Yakub di Ulai Karing Ustaz. Yang terhormat Ustadz Amir Hamzah. Hari ini saya bertanya kembali. Kemarin beliau bertanya juga ya. Saya ingin bertanya ya. Mengapa di Masjid Raya Baitur Rahman? Iya. Masih ada orang-orang yang masuk masjid itu dengan aurat celana yang sangat ketat, tidak dilarang. Juga di sekitar Masjid Raya itu masih juga orang-orang kalau azan tidak salat, padahal negeri ini sudah syariah Islam. Wassalam TM Muhammad Yakub di Ulai Karing. Silakan Ustaz. Terima kasih juga. Ini sebenarnya pertanyaan ini semestinya dijawab oleh pengurus Rahman kan begitu. Karena kita ini menjawab secara manajemen, ini kan manajemen Ustaz ya. Apakah ada manajemen yang kecolongan? Artinya saya dulu Ustaz pertama ke Banda Aceh Ustaz waktu kecil-kecil. Dulu begitu azan langsung ada mit bersuara di lapangan. Bapak ibu silakan masuk ke dalam, enggak boleh lagi di luar, kita salat semua. Tapi ini enggak terdengar lagi yang itu saya. Gitu ya. Ada azan besar kali mungkin. Cuma yang mau kita sampaikan Ustaz begini.
kembali lagi kepada kesadaran tadi. Ya. Orang yang datang ke Masjid Raya tidak semuanya paham agama. Ini masalahnya ini. Ya. Iya. Saya mau jawab itu. Seandainya mereka paham agama, begitu terdengar suara azan, ditinggalkan aktivitas. Tapi ini mentang-mentang payungnya cantik sekali, Ustaz, terlena dengan duduk di bawah payung. Ini masalahnya ini. Ya. Dan yang anehnya masih saya lihat sendiri itu dengan celana ketat ada datang, Ustaz. Itulah. Dan bagaimana kita melihat di media beberapa tahun belakang kalau nggak salah, kan ditangkap bagaimana seorang yang bermesum di basemen di bawah itu kan. Allahu Akbar. Ini apakah pengurus masjid yang salah? Saya pikir pengurus masjid nggak salah dia. Iya. Ini kita yang datang ke situ nggak paham dengan agama. Itu apa? Nggak paham dengan fikih, nggak ilmu. paham dengan apa Ya. ilmu agama. Ini Sehingga kan- kita lakukan seperti itu. Ya. Orang sudah azan kita masih memeki-meki, masih ribut, masih duduk-duduk santai di luar. Ini satu. Cuma masukan kita mesti ada Ya. kepada pengurus, kan begitu, Ustaz. Ya. Apalagi Ustaz ini menjadi penceramah tetap, ini perlu juga Ustaz sampaikan nanti dalam ceramah-ceramah Ceramah-ceramahnya. kan. Kalau kami kan belum berkapasitas untuk ke situ, Ustaz, insyaallah kan. Jadi yang mau kita sampaikan, pengurus ini juga ada perhatian khusus karena hal-hal kecil ini yang menjadi sorotan masyarakat, Ustaz. Ya. Nah, seperti Pak Yakub tadi bertanya kan, kenapa boleh nggak dilarang, kenapa nggak? Nah, ini penting ada nanti pengurus yang melakukan sebuah manajemen kepada satpamnya kah atau bagaimana caranya dihalau semua orang-orang yang di luar ketika azan untuk salat. Kecuali tentu juga kita nggak bisa mengumumkan semuanya, kan pasti ada yang halangan, Ustaz, yang di luar. Nah, itu mungkin nggak tahu juga, kita kadang ramai yang halangan juga kan. Ya. Yang kita khawatirkan bapak-bapak pun halangan, ini masalahnya, Ustaz. Ya. Ketika sudah azan bapak-bapak pun halangan. Ini pertanyaan besar. Jadi mudah-mudahan ini didengar oleh pengurus Masjid Abdul Rahman, juga menjadi masukan. Kita juga saling menyampaikan, ya, kebenaran ini perlu kita sampaikan. Apalagi lagi ini ketika masyarakat dari luar, wisatawan dari Dilihat, luar ya. dilihat apa juga Aceh masjid ini. berada di pusat negeri yang syariat Bersyariat, Islam. syariat. Tapi ketika azan masih ada orang yang belum mendengar azannya. Iya. Baik, pemirsa JTV.